Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat dari Imam Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Al-Asyah bin Abdul Qasim, di dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai Allah. Yang pertama, tidak cepat marah. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, mari kita doakan agar negara ini menjadi negara yang makmur berjaya dan rakyatnya aman sentosa sejahtera. Amin. Yuk kita sapa saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, di awal tadi Ustadz bercerita mengenai bagaimana Allah itu mencintai kita. Nah, namun lebih penting lagi adalah bagaimana kita mencintai Allah, Ustadz. Dan ini lebih sulit karena kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa merasakan. Namun demikian kita mendapatkan seluruh karunia Allah di muka bumi ini. Bagaimana caranya, dan jangan coba pakai logika-logika karena bisa hilang akal kita, Ustadz. Bagaimana cara tahapannya Ustadz mencintai Allah? Ini berat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dalam ilmu tasawuf ini ada dua ya ujungnya, sebelum sampai kepada Rasulullah SAW itu ujungnya itu dua. Satu yang paling banyak yang melalui jalurnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ada satu lagi yang melalui jalurnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu orang yang sangat halus hatinya, sangat bersih. Ya, ketika orang-orang semua menolak tentang kerasulan, tentang kenabian Rasulullah SAW, beliaulah yang mengatakan itu benar. Makanya disebut sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, tanda-tanda kita itu cinta dengan tulus kepada Allah adalah ketika kita lari dari semuanya selain kepada Allah dan kita tinggalkan semua kesenangan kita demi cinta kita kepada Allah. Nah ini, sebagai manusia kita tentu punya, karena kita di dalam diri kita kan ada jasad, ada nyawa, ada ruh. Tentu nyawa kita ini kita punya kecintaan, cinta pada anak, cinta pada harta, cinta pada istri, cinta pada orang tua, cinta macam-macam. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau kita udah benar-benar tulus cinta kita kepada Allah, maka kita akan meninggalkan semuanya, menomorduakan semuanya karena cinta kita kepada Allah. Imam Ghazali menurunkan atau menjelaskan lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tadi. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali mengatakan orang-orang yang dirinya telah dilingkupi oleh cinta kepada Allah, maka dia pasti juga akan mencintai makhluk-makhluknya Allah. Akan mencintai manusia-manusia yang lain. Karena manusia-manusia itu adalah makhluknya Allah. Jadi orang-orang yang hatinya telah dilingkupi oleh cinta kepada Allah bukan saja mencintai Rasulullah SAW, bukan saja mencintai Allah, Rasulullah SAW, Al-Quran, tapi juga mencintai makhluk-makhluknya Allah. Ini. Kalau ada orang salah, dia kagak benci sama orang yang buat dosa itu, sama orang salah itu. Dia malah sayang, malah cinta, malah ingin menarik orang tersebut dari perbuatan-perbuatan yang bergelimang dosa kepada jalan kebenaran, jalan kebaikan ini. Jadi, kalau kita jelaskan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu, waktu dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia meninggalkan semua yang lain demi cintanya kepada Allah, itu bukan berarti dia tidak mencintai makhluk-makhluk yang lain, bukan. Tapi dia mencintai makhluk yang lain itu setelah dia mencintai Allah. Ini ngerti gak? Karena cintanya dia kepada Allah lah, maka dia mencintai makhluk-makhluknya Allah. Karena dia tahu persis binatang itu, manusia itu, tumbuhan itu semua adalah makhluknya Allah. Sehingga dia sedih kalau ngelihat ada hewan, kucing, burung segala macam yang teraniaya, yang sedih, yang terlantar segala macam. Tergerak hatinya.
Kita udah dengar cerita sering diulang-ulang nih, bagaimana ada seorang wanita pelacur waktu itu pulang, lalu dia lihat ada seekor anjing yang kehausan, muter-muter di pinggir sumur, nggak bisa ngambil. Kemudian dia berhenti, kemudian mengambilkan anjing itu air dari sumur tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mendapat pesan dari Jibril bahwa wanita itu seorang calon penghuni surga ini. Jadi ketika kita itu bisa mencintai makhluk-makhluknya Allah, karena cinta kita kepada Allah, inilah menurut Imam Ghazali tanda-tanda diri kita dilingkupi oleh cinta kita kepada Allah. Nah, ini juga bisa kita temui misalnya apa yang dikatakan oleh Rabi bin Anas. Ini adanya dalam kitab Madarijus Salikin. Dikatakan oleh Rabi bin Anas dalam kitab tersebut, tanda-tanda kita cinta kepada Allah, kita banyak mengingatnya. Ini karena tidaklah orang mencintai sesuatu kalau tidak, orang itu akan selalu mengingat apa yang dicintainya. Ini main. Ingat gak bahasan kita yang terlebih dahulu, benar? Banyakin zikir kepada Allah. Tapi zikir itu bukan zikir amalan-amalan lahir, amalan-amalan lidah, amalan mulut, benar gak? Tapi yang kita maksud zikir sini adalah dua dalam ilmu tasawuf. Pertama, zikir fikir kita selalu berpikir tentang Allah, selalu ingat dalam pikiran kita Allah. Dan juga zikir di dalam kalbu kita, dalam detakan jantung kita itu, kita selalu mengingat bagaimana kebesaran dan kemurah hatian Allah yang memberikan kesempatan kita untuk terus menjalani hidup ini. Nah, ini. Itu sebabnya di satu sisi kita harus berusaha untuk mencintai Allah, selalu mengingat kebesaran Allah, keberadaan Allah, kebersamaan Allah dengan kita. Di satu sisi. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan, mengingatkan kita ini adanya dalam kitab Raudatul Muhibbin. Dalam kitab tersebut Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan kita, persoalannya bukanlah engkau mengaku-ngaku mencintai Allah, tapi persoalannya bagaimana Allah mencintaimu. Nah, ini benar gak? Kalau cuma ngaku-ngaku kita cinta Allah, nggak kehitung, benar gak? Ini sebabnya Ibnu Qayyim mengatakan, persoalannya bukanlah bagaimana engkau mengaku-ngaku engkau telah mencintai Allah, tapi persoalannya adalah bagaimana engkau dicintai Allah. Nah, di sini kalau kita lihat dalam kitab tersebut ya, Ibnu Qayyim mengatakan, mengutip ayat Al-Quran Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, kalau kalian mencintaiku, kata Allah, maka ikutilah Rasulku ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosamu. Ini men. Ikutin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dicintai oleh Allah. Kita akan diampuni dosa-dosanya. Mana ada manusia yang punya dosa? Benar gak? Dan kalau kita udah dicintai oleh Allah, Masya Allah, luar biasa dah. Nikmat banget rasanya. Kita aja dicintai sama istri kita, dicintai oleh anak kita, cucu, orang tua. Rasanya ayem, benar gak? Rasanya tenang, asik. Apalagi kalau kita dicintai oleh pencipta semua makhluk. Benar gak? Nah, itulah mudah-mudahan di dalam kajian-kajian tasawuf ini nanti lain kali kita bahas lagi. Ini panjang sekali nih, bab tentang mahabbah ini, tentang cinta ini. Bahkan Jalaluddin Rumi mengatakan, ini udah levelnya udah level tinggi lagi nih. Kalau kita udah cinta sama Allah, kadang-kadang kita udah mabuk dalam cinta kita tersebut. Sehingga kadang-kadang kita tidak merasa perlu lagi dengan dunia ini. Ini men. Bukan kita miskin, bukan kaya raya. Tapi kita nggak merasa perlu sama dunia. Kita dikasih orang mobil misalnya. Ada orang datang. Nah, ini mobilnya bagus nih Kiai katanya. Mau? Ambil aja katanya. Gitu. Bukannya kita nggak kaya raya. Kita kaya raya. Tapi kita nggak merasa perlu sama dunia. Dunia akan datang dengan hina kepada kita. Benar gak? Kita dapat duit di miliar-miliar, benar gak? Ada orang datang. Pak Kiai boleh gak ini saya ini apa mau ngambilin apa segala. Oh perlu berapa segala. Kasih ya. Benar gak? Dengan kemurah hatian kita seperti itu, semakin banyak kita membantu atau menyediakan diri kita menjadi kepanjang tangannya Tuhan, menjadi kepanjang tangannya Allah untuk memberikan rezekinya kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, maka Allah akan terus tambahkan rezekinya kepada kita. Ini
Ini kalau udah levelnya mahabbah itu kayak gitu. Jadi bukan berarti kita miskin apa segala macam. Enggak. Tapi kita tidak merasa perlu dengan dunia. Sekaya-kayaknya kita sih apa sih perlu kita makannya segitu-gitu juga, bener nggak? Kalau kebanyakan makan obesitas, bener nggak? Ya udah segitu-gitu doang, hidup segitu doang, bener nggak? Rumah segede-gedenya ya kita tidur segitu-gitu doang, bener nggak? Di kamar yang nol juga, di tempat tidur yang itu juga. Nah coba aja kalau punya kamar 5 di rumah, bener nggak? Ente pindah-pindah aja, ya nggak jadi tidur kalau pindah-pindah terus, bener nggak? Baik Ustadz, ini mungkin masih ada hubungannya. Yaitu kalau kita lagi jalan di mobil, Ustadz sering melafalkan La ilaha illallah, atau kadang-kadang Astagfirullahaladzim, Astagfirullah, atau kadang-kadang Alhamdulillah. Out of nowhere gitu, tiba-tiba Alhamdulillah, begitu. Nah, Ustadz, saya udah pernah menanyakan hal ini. Namun demikian, bagaimana hal ini bisa menjadi sebuah kebiasaan, Ustadz? Ini soal kebiasaan aja sebetulnya sih. Kebiasaan untuk selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kebiasaan untuk selalu merasakan kebersamaan Allah dalam setiap langkah kita. Bahkan sebetulnya dalam ilmu tasawuf ya, dalam salah satu tarekat, itu bahkan kita nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Karena itu bisa dianggap riya. Pas ada orang belaga ya alhamdulillah itu bisa dianggap riya, benar gak? Nah, tapi kalau kita udah tapi dalam tarekat yang lain itu dianjurkan karena paling enggak itu mengingatkan orang yang mendengarnya juga atas keberadaan Allah, benar gak? Ya kan? Daripada keluar kata-kata yang buruk dari mulut kita, mendingan dari mulut ini keluar kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, sehingga orang di sekitar kita pun akhirnya mendapatkan energi positif, energi kebaikan. Orang-orang di sekitar kita pun yang tadinya mungkin gundah gulana, lagi pening, lagi sedih segala macam, terus kita bilang alhamdulillah, kita out of nothing, benar gak? Alhamdulillah, terus jadi oh iya ya, memang Allah maha terpuji untuk segala hal gitu. Biasain aja lah, bismillah, selalu rasakan yang tadi kita udah sampein, bener gak? Kita harus selalu mengingat Allah, karena itulah bukti cinta kita kepada Allah. Baik David. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.